Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, saya Muhammad Faisal Bani Septian, NIM 1905520202. Saya Prodi Akuntansi Universitas Teguh Bang Semarang. Oke teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang Good Corporate Governance atau disingkat GCG. Oke, yang pertama, pengertian dari GCG atau Good Corporate Governance adalah seperangkat peraturan yang menetapkan hubungan antara pemangku kepentingan pengurus, pihak kreditur, pemerintah, karyawan, serta para pemegang kepentingan internal dan eksternal, sehubung dengan hak-hak dan kewajiban mereka, atau dengan kata lain, sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan. Good Corporate Governance merupakan sebagai tata cara kelola perusahaan sehat yang sudah diperkenalkan oleh pemerintah Indonesia dan International Monetary Fund atau IMF. Menurut The Indonesia Institute for Corporate Governance atau IICG, corporate governance adalah suatu serangkai mekanisme yang mengarahkan dan mengendalikan suatu perusahaan agar operasional perusahaan berjalan sesuai dengan harapan para pemangku kepentingan. Oke, pengertian GCG menurut para ahli. Yang pertama, definisi Good Corporate Governance atau GCG tadi menurut Effendi adalah menyatakan bahwa pengertian GCG suatu tatanan atau sistem pengendalian internal suatu perusahaan yang bertujuan untuk mengelola risiko yang signifikan dalam rangka memenuhi tujuan bisnis, dan itu dilakukan dengan cara pengaman aset dan peningkatan nilai investasi para pemegang saham dalam jangka waktu yang panjang. Yang kedua, definisi Good Corporate Governance menurut Sukrisno Agus, inilah pengertian Good Corporate Governance, yaitu menyatakan bahwa tata kelola perusahaan merupakan suatu sistem yang mengatur hubungan antara pemegang saham, dewan komisaris, jajaran direksi, dan stakeholder lainnya. Dengan kata lain, dilakukan dengan proses yang transparan dalam rangka menentukan tujuan, pencapaian, dan penilaian kinerja perusahaan. Yang ketiga, definisi Good Corporate Governance menurut Cadbury Committee adalah suatu sistem yang mengatur hubungan antara para stakeholder atau pemegang saham, manajemen perusahaan, kreditur, pemerintah, dan pihak terkait lainnya yang memiliki hak dan kewajiban tertentu terhadap perusahaannya. Adapun tujuan dari penerapan GCG yaitu 1. Menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan atau stakeholder. Yang kedua, memastikan bahwa sasaran yang ditetapkan telah dicapai. Yang ketiga, memastikan bahwa aktiva perusahaan dijaga dengan baik. Yang keempat, memastikan perusahaan menjalankan praktik-praktik usaha yang sehat. Yang kelima, memastikan kegiatan-kegiatan perusahaan bersifat transparan. Manfaat langsung yang dirasakan perusahaan dengan mewujudkan prinsip-prinsip Good Corporate Governance adalah meningkatnya produktivitas dan efisiensi usaha. Manfaat lain adalah meningkatnya kemampuan operasional perusahaan dan pertanggungjawaban kepada publik. Selain itu, juga memperkecil praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta konflik kepentingan. Corporate governance yang baik dapat mendorong pengelolaan organisasi yang lebih demokratis, lebih accountable, pertanggungjawaban dari setiap tindakan, dan lebih transparan, serta akan meningkatnya keyakinan bahwa perusahaan dapat memberikan manfaat jangka panjang. Manfaat Good Corporate Governance yang pertama, meningkatkan kinerja perusahaan melalui terciptanya proses pengembalian keputusan yang lebih baik, meningkatkan efisiensi operasional perusahaan, serta lebih meningkatkan pelayanan kepada stakeholder. Yang kedua, mempermudah diperolehnya dana pembiayaan yang lebih murah dan tidak rigid, karena faktor kepercayaan
yang pada akhirnya akan meningkatkan corporate value. Yang ketiga, mengembalikan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Keempat, pemegang saham akan merasa puas dengan kinerja perusahaan karena sekaligus akan meningkatkan stakeholder dan dividen. Khusus bagi BUMN akan dapat membantu penerimaan bagi APBN terutama dari hasil privatisasi. Adapun prinsip-prinsip GCG, yang pertama transparansi, yang kedua independensi, yang ketiga accountability, yang keempat responsibility, dan yang kelima fairness. Pengertian yang pertama yaitu transparansi atau transparan. Transparansi yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan. Perusahaan dituntut untuk menyediakan informasi yang cukup akurat, tepat waktu kepada segenap stakeholdernya. Yang kedua, independensi atau kemandirian, yaitu suatu keadaan di mana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan pengaturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Yang ketiga, accountability atau akuntabilitas, yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ perusahaan sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif. Bila prinsip akuntabilitas ini diterapkan secara efektif, maka perusahaan akan terhindar dari agensi problem. Yang keempat, responsibility atau pertanggungjawaban, yaitu kesesuaian atau kepatuhan di dalam pengelolaan perusahaan terhadap prinsip korporasi yang sehat serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peraturan yang berlaku termasuk yang berkaitan dengan masalah pajak, hubungan industrial, perlindungan lingkup hidup, kesehatan, keselamatan kerja, standar pengajian, dan persaingan yang sehat. 5. Fairness atau kewajaran adalah keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak stakeholder yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Unsur-unsur GCG, yang pertama participation, yang kedua responsiveness, yang ketiga efektivitas dan efisiensi, yang kelima akuntabilitas, yang keenam consensus orientation, yang kelima rule of law, yang keenam transparansi, yang ketujuh equity, dan yang terakhir strategi vision. Adapun unsur-unsur yang harus dijalankan, yang pertama perlindungan terhadap hak-hak dalam corporate governance, harus mampu melindungi hak-hak para pemegang saham, termasuk memegang saham minoritas. Yang kedua, perlakuan yang setara terhadap seluruh pemegang saham. Yang ketiga, peranan pemangku kepentingan berkaitan dengan perusahaan. Yang keempat, pengungkapan dan transparansi. Dan yang kelima, tanggung jawab dewan komisaris atau direksi. Oke, baik teman-teman, demikian presentasi yang saya sajikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.